Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim Hadroh, terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama ceramah motivasi sekaligus mau'izatul hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Hadi bin Husain bin Agil. Kepada Al-Habib Hadi disilakan. Bismillah. Nah, Endar dari Kemang sekalian. Ya, nak ngantok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra' wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Wa qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatannya. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan taufik, dan paling mahal adalah kenikmatan hidayah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang mulia ini kita semua sama-sama duduk walaupun berlapiskan rumput-rumput yang hijau, tetapi ketahuilah rumput ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin la tafqahunna tasbihahum. Setiap yang ada di muka bumi ini memiliki jiwa, memiliki ruh, yang mana mereka juga bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah pada manusia, insan yang mana selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang paling mulia di muka bumi ini. Qadimatul majlis zikir jannah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat surga, hanya imbalannya surga bagi orang-orang ahli zikir. Orang yang duduk di majelis bersama-sama kita berzikir, sama-sama bersalawat tadi, sama-sama kita menantunkan, mendengarkan ayat Al-Quran yang disampaikan sama Ustaz tadi dengan begitu indah suaranya. Maka ini bukan hanya sekadar kita mendengar saja, melainkan antum semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar Al-Quran saja itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Baginda Nabi Muhammad SAW bukan ustadz yang dikirim sama Allah, bukan kiai, bukan ulama, bukan habaib dikirim. Langsung malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tak kala itu Nabi Muhammad SAW sedang uzlah atau sedang menyendiri di Gua Hira, turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, kita yang datang di sini ngajar Al-Quran, para ustazah, ya, yang ngajar Al-Quran kita masih manusia. Untung tak malaikat Jibril datang ke sini. Gimana kalau malaikat Jibril datang? Bangun,
ngaji, kesengkar semuanya, kesengkaroh selapu, pelai sungguh, tinjot. Kenapa? Malaikat Jibril nyuruh ngaji. Rasulullah SAW beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk diajarkan membaca Al-Quranul. Alhamdulillah, terus turun dari Nabi Muhammad SAW membawa daripada Al-Quran ini turun kepada para sahabatnya, sahabatnya turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, turun ke tabi'in, terus para ke ulama sampai bisa ke tanah tumpeng sini. Alhamdulillah. Artinya pelajaran Al-Quran ini bukan suatu yang murah, bukan suatu yang remeh, melainkan paling mahalnya belajar adalah belajar Al-Quran. Karena ketika kita, mohon maaf, bukan menyampingkan ilmu dunia, kira-kira adik-adik atau ibu-ibu niki ya yang lulus kuliah mungkin ada yang lulus S1 di sini, ibu-ibu SD no SD aran Pak, S2 aja SMP aran, S3 SMP. Kira-kira kita pernah belajar di sekolah kan? Belajar apa dulu? PPKN, IPS, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Sasak, muatan lokal dan lain sebagainya. Kira-kira nanti ketika kita semua mati, malaikat nanya, beda 5 kali 5 bagi telu, ada seperti itu? Ada nggak? Kira-kira, Fulan bin Fulan, siapa nama yang memerdekakan Republik Indonesia? Ada seperti itu? Tidak ada. Fulan bin Fulan, ini namanya tumbuhan apa? Ada? Ada. Kalau kayak gitu pertanyaannya enak, kita bisa belajar dulu baru mati. Apa yang ditanya oleh malaikat ketika kita akan mati berada di kuburan? Marabbuk, siapa Tuhan? Man imamuka, siapa imammu? Siapa imammu? Al-Quran. Yang ditanya apa? Al-Quran. Makanya ini sanad Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sekarang saya tanya, penemunya matematika siapa? Penemunya IPS, IPA, PPKN? Tidak ada. Tapi Al-Quranul Karim punya sanad baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah pedoman bagi kita semua. Dijelaskan di dalam Al-Quran mana yang hak maupun yang batil. Bagaimana cara kita berkeluarga, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita mendidik anak. Saya tanya kira-kira, ibu-ibu ngantok apa berembe niki? Kamu ngantok panitia yang kupi nih, arak kupi. Pak, ngantok dek, ngaruh dek malam minggu nih. Ya. Saya tanya kira-kira kalau misalkan anaknya profesor doktor, ya, profesor doktor, kira-kira nanti ketika orang tuanya mati bisa nggak bawa orang tuanya ke surga? Bapaknya presiden, anaknya presiden, kira-kira bisa nggak nyelamatin orang tuanya ke surga? Gubernur, bupati, apa bis bupati ini? Camat, lurah, RT, kaling, RW, siapa yang bisa? Waladun saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'u amaluh, kata Rasulullah SAW. Inqata'a amaluh, atau kama qala Nabi SAW. Kalau mati anak Adam, ya bukan anak ayam, anak Adam. Kalau mati, dia akan terputus daripada amalnya. Betul apa enggak? Kira-kira ibu, bu, saya tanya bu, arak niki inak senah bilinan, arak sembahyang, habis mati di sholat bisa enggak? Kira-kira inak senah meninggal, terus
tiba-tiba tayak jok masjid. Pelai deh dengan masjid nih. Pelai. Benar aneh pocong sembahyang nih kan. Hah? Tidak ada. Kalau anak Adam sudah mati, maka terputuslah daripada amalnya. Nggak bisa sholat, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa haji lagi. Iya masa ya terbang ke Saudi, ke Mekah sana muter tawaf ini jenazah. Bisa nggak? Kabur di si Ka'bah langsung. Ya, betul nggak? Nggak bisa. Terputus amalnya. Sudah, nggak ada lagi. Yang terputus di sini hanya amal. Pahalanya bagaimana Habib? Rasulullah SAW di dalam konteks hadisnya inqata'a amaluh, yang terputus hanya amal. Tetapi Rasulullah tidak menjelaskan terputus pahalanya. Artinya orang yang mati masih bisa mendapatkan pahala illa min salas, diteruskan dari baginda Nabi Muhammad SAW sabdanya. Kecuali dari 3 orang, ya. Kalau punya 3 orang ini, dia punya pelihara, dia didik anaknya menjadi 3 golongan, salah satu dari 3 golongan, maka berbahagialah orang tua tersebut. Dia akan mendapatkan pahala terus menerus sampai hari kiamat. Kira-kira kalau saat saya memperkerjakan antum semua pelingkis selaput niki, kerja 1 jam gaji 1 miliar sama kerja 1 jam gajinya 1000, mana pilih yang banyak? Hah? Tahu orang kepeng sama 1 miliar? Wah, tahu ngengat 1 miliar tuh? Pada pasti kita mau kerja sedikit tapi apa gajinya banyak. Mau kayak gitu? Mau? Kerja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu cuman tugasnya, ini bapak tugasnya didik anak. Ayo nak ngaji, ayo nak ngaji, ayo nak ngaji. Buat apa? Supaya anak itu menjadi investasi akhirat. Jadi bapaknya, ibunya, orang tuanya mati, anaknya tetap membawakan amal, anaknya tetap membawakan pahala untuk orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak bisa ngaji. Tetapi didiklah anaknya supaya bisa ngaji. Tapi jangan bilang biar cukup anak saya aja yang ngaji. Ya ibu bapaknya juga harus belajar ngaji. Karena kalau dipertanyakan sama malaikat nggak bisa pakai wakil-wakil. Yang bisa diwakili cuma 2, wakil nikah, wali nikah, ya, sama wali kota. Apa lagi? Kalau masalah sholat nggak bisa diwakilkan. Aneh Ustaz sembahyang, si diwakilan wajib. Enak kalau bisa diwakilin. Mau saya diwakilin kalau sholat, mau. Nggak ada, semua akan ditanyakan satu persatu. Bulan, apa yang kau kerjakan di dunia? Bulan, bagaimana kau mendidik anakmu? Bulan, bagaimanakah anakmu setelah dia kau tinggalkan? Maka 3 golongan ini yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang tuanya. Illa min salas, kata baginda Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Tahu arti sedekah jariyah? Hah? Sedekah jariyah. Tapi alhamdulillah kalau di Lombok ini sudah banyak sekali hobi dengan Lomboknya sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini tidak harus berupa kepeng, duit fulus, apa lagi? Ya, uang, enggak harus. Sedekah jariyah bisa dengan harta kita juga, bisa juga dengan tenaga kita. Contohnya Habib, contohnya arak. Nih masjid di Batu Tumpeng jangan bangun masjid, butuh semen, butuh batu, butuh apa lagi, tembok, padu nembok, butuh besi. Keluarkan harta kita, walaupun 1 rupiah, walaupun 100 rupiah, itu akan menjadikan amal jariah untuk kita. Begitu juga untuk kedua orang tua kita. Setiap kali itu masjid digunakan untuk sholat,
maka pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang memberikan sumbangan kepada masjid tersebut. Selain masjid, bangun pondok pesantren, bangun yayasan-yayasan pendidikan Al-Quran, tapi dengan syarat di yayasan tersebut diajarkan, dididik anak-anak untuk masalah agama, untuk masalah syariat agama. Itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin aktif itu yayasan, semakin aktif itu musola, semakin aktif itu TPQ, maka begitu juga pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang memberikan sumbangan tersebut, untuk dirinya yang sudah masih hidup maupun sudah wafat. Kira-kira paham nggak? Paham deh. Kita sedekah jariah jangan dihitung dengan nilainya. Dede oh sedekah 1.000 jailah itu. Jangan lihat daripada nilai, karena nilai di sisi Allah tidak terhitung. Saya tanya, umpamanya saya ini orang kaya, amin. Saya punya harta 1 triliun. 1 triliun. Wah, ingat kepeng 1 triliun. Pada manusia. Saya punya uang 1 juta miliar, 1 juta miliar 1 triliun ya. Pokoknya nolnya tak kebatas dah, 1 miliar sudah, nggak usah kebanyakan. 1 miliar, saya punya harta 1 miliar atau 1.000 juta. Sedangkan ada fulan, ini bukan orang kaya, dia punya harta cuman kepeng 10.000. No doang kadu no kepeng sejeluno 10.000. Kemudian kami berdua berlomba untuk bersodakoh. Saya punya uang 1.000 juta, dia punya uang 10.000. Saya keluarkan harta saya. Tahu berapa saya keluarkan? 100 juta. Banyak enggak? 100 juta saya sedekahkan untuk batu tumpeng misalkan. Amin. Boleh suara itu. Kemudian yang punya 10.000 ini mensedekahkan 1.000 rupiah buat batu tumpeng. Kira-kira mana yang lebih banyak? Saya atau teman saya tadi yang sedekah 1.000? Mana yang lebih banyak? 100 juta sama 1.000 rupiah bepelaan sumbulan kepeng. Sedekah, ha? Yang mana? 100 juta apa 1.000? 100 juta? Hitung atau deh dengan yang paling banyak mengeluarkannya saya 100 juta. Harta saya berkurang berapa? 100 juta. Sisanya berapa? 900 juta. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Bodoh beli tanah dari sini. Alhamdulillah. Terus yang tadi teman saya uangnya 10.000, sedekahnya 1.000, sisa kepengnya berapa? 1.000. Mana yang lebih banyak uangnya, sisanya saya apa dia? Mana yang lebih banyak sisa uangnya, saya atau teman saya? Pasti saya. Tetapi yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekahnya yang 1.000 ini belum bisa diungguli dengan sedekah saya 100 juta. Kenapa? Karena saya punya harta banyak, masih 900 juta. Sedangkan dia hartanya tinggal 9.000. Maka yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak hartanya yang dikorbankan oleh teman saya ketimbang saya. Ini penilaian matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sedekah. Jadi jangan kepeng cuma 1.000 wilah demi letama. Justru karena kita nggak punyanya cuma 1.000, itu lebih mulia ketimbang yang punya ratusan miliar tapi tidak sedekah sama sekali. Betul apa betul? Betul. Sedekah kalau pingin aja biar dibilang apa? Dibilang macam-macam, dibilang orang sugih lah, dibilang orang apa? Atau pas lagi kampanyenya baru jor-joran. Setelahnya hilang. Naudzubillah min dzalik. Sedekah hanya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak menarak anak-anak datang. Kadu apa nih? Kadu pihak yayasan, kadu pihak TPQ, kadu masjid. Berikan walaupun itu sedikit, tetapi ingat kita semua hidup di dunia ini sementara dan kita akan pasti mati. Amal jariah ini adalah investasi kita.
jadi deposit kita. Istilah kita di bank, nanam saham di bank, kita tinggal enak duduk-duduk, bank yang kerjakan, tapi setorannya tetap kita dapat gaji. Begitu juga tak kala kita mati, itu terus disetorkan pahalanya bagi orang-orang yang mengamalkan daripada itu tempat. Bagi orang-orang yang beribadah di tempat tersebut, maka pahalanya pun dikirimkan kepada kita, insya Allah. Itu amal jariah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih. Ya, ilmu yang bermanfaat. Apa yang ilmu bermanfaat itu? Apa ilmu bermanfaat itu? Apa yang bermanfaat? Kira-kira saya tanya, profesor pintar ngaji nggak? Banyak yang pintar ngaji nggak? Dokter, polisi, tentara, gubernur. Yang menjadikan ilmu yang tafi'u bih ini adalah ilmu yang terikat di dalam ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena ilmu agamalah yang bisa menyelamatkan kita semua di akhirat. Kira-kira sekarang banyak orang yang bisa ngaji nggak? Banyak yang bisa ngaji nggak? Benar. Nanti saya tes sikit-sikit. Kalau salah tajwidnya, kasih saya hadiah. Banyak yang bisa ngaji nggak orang-orang sekarang? Sedikit, bukan banyak. Kalau saya tanya, banyak orang-orang pintar main TikTok nggak? Lebih banyak orang baca Quran sama main TikTok. Nah ini banyak main TikTok ini rupanya, teriak-teriak ini. Jauh sekali zaman sekarang. Kita bisa lihat anak-anak muda sekarang tanya, tok ngapal surat Yasin, nggak hafal. Kebanyakan bib. Oh iya. Surat Wadduha kadang nggak hafal.